Pak, waktu itu orang kafir Quraisy ini sadar agama mereka berbeda dengan agama Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad Islam, agama mereka enggak. Sekarang saya tanya, apa agamanya orang kafir Quraisy itu? Agama nenek moyang. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita kembalikan ke sejarah negara Republik Indonesia. Sebutkan agama yang ada sejarahnya masuk ke dalam negara Republik Indonesia ini. Agama apa yang ada sejarah masuknya, Pak? Satu. Apa, Pak? Islam. Dua. Apa, Bu? Kristen. Tidak ada, Bu. Hindu. Yang ketiga, Buddha. Tidak ada sejarah. Ibu cari, Bapak Ibu cari dalam sejarah, di mana ada sejarah mengatakan sejarah masuknya Kristen ke Indonesia. Tidak ada. Ke Nusantara tidak ada. Sampai sini paham ya, Pak? Ini sejarah nih, Pak, sejarah. Jadi kalau kita kaji sejarah tuh tidak akan ketemu, Pak. Tapi Islam ada, Hindu ada, Buddha ada. Loh, terus Kristen dari mana datang asalnya? Itu kita tidak bahas, Pak. Kapan-kapan kita bahas sejarah itu. Dia lain arah itu. Kembali kepada masa jahiliyah, Pak. Nah, sekarang orang saat itu kenal, Pak, ini agamanya Muhammad tuh agama Islam. Mereka tidak punya agama, Pak. Agama mereka adalah agama nenek moyang, sama dengan orang asli Melayu pakai sok yang mengakui bahwa Indonesia ini agamanya bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam. Agamanya adalah animisme. Pak, bukan animisme. Agamanya adalah penghayatan agama nenek moyang. Sampai pada masanya keluar, Pak, mereka protes kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Pemerintah, kenapa yang diberikan tempat di KTP itu cuma Islam, Buddha, Hindu, Kristen, dan Konghucu? Sementara kami agama penghayatan nenek moyang, kenapa nggak dikasih? Sekarang pertanyaannya, di mana letaknya agama penghayatan nenek moyang itu? Nggak ada, Pak. Sama orang jahil itu begitu. Mereka tidak punya, kafir Quraisy tidak punya agama, Pak. Mereka mengaku agama nenek moyang kami. Pertanyaannya mana? Tidak ada, Pak. Nah, datang Islam untuk membenarkan agama yang ada ketika itu dua. Yahudi, Nasrani itu pun baru ditemukan, baru nampak betul ada agama dua ini yang paling kuat di Madinah, bukan di Mekah. Di Mekah yang paling berkuasa kafir Quraisy, orang kafir Quraisy yang paling berkuasa. Makanya disebut di situ kafir Quraisy, digandeng orang yang menutupi diri dia daripada kebenaran. Jahiliyahnya mereka disebutkan dalam Al-Quran menutupi diri dari kebenaran. Sekarang saya tanya, ada orang yang sudah membuka diri dia terhadap kebenaran, justru mereka langgar kebenaran tersebut. Lebih jahiliyah daripada. Sampai di sini bisa dipahami. Baik, apa kata Allah dalam Al-Quran? Poin pertama jahiliyah tadi, zannal jahiliyah, orang yang berpikir sama seperti orang jahiliyah. Sederhananya begini, yang disebut dengan gaya berpikir jahiliyah itu orang yang tidak mengakui kekuasaan Allah, orang yang tidak menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan, orang yang merasa diri dia lebih hebat daripada Allah, orang yang mengakui bahwa setiap usahanya karena diri dia, bukan karena Allah. Apa lagi? Nah, belajar kok, nak. Kalau tidak belajar kok bodoh. Tidak ada Allahnya di situ. Tidak ada Allah. Ini ciri-ciri, indikasi jahiliyah pada masanya. Maksudnya apa, Bosan? Ciri-ciri orang-orang yang menafikan keberadaan Allah. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang mencerdaskan kita? Manusia belajar atau Allah? Ada orang belajar mati-matian. Saya temukan, Pak, kawan saya sendiri belajar mati-matian, satu angkatan kami, Pak. Oh, itu belajarnya rajinnya bukan main, tapi kelasnya selalu paling terakhir. Ada kawan saya, itu kalau belajar cuma mendengarkan orang bersuara. Saya membaca materi, dia mendengarkan sambil tidur-tiduran. Sambil tidur-tiduran. Nomor 3, panggilan ketiga di satu angkatan 1000 orang. Malam tidak tahajud. Pagi habis sholat subuh baca Quran. Semua aktivitas kami baca Quran di pondok itu. Selesai baca Quran, diambilnya piring, dibawanya buku, tidak pakai tas, dia langsung ke dapur.
Sampai ke dapur, dia makan. Habis makan, dia balik langsung ke kelas. Di kelas dia tidur lagi. Kapan dia belajar? Kami pun hampir tidak melihat dia belajar. Nomor 3 Pak, di antara angkatan kami hampir 1000 orang, panggilan ketiga. Coba bayangkan. Oh jenius tuh Ustaz, belum tentu. Bisa jadi dalam tidurnya tidur ayam tapi dia belajar. Itu husnuzonnya begitu. Tapi Bapak Ibu, Allah kata dalam Al-Quran ada namanya ladun, min ladunka, yang menyebabkan kata orang ilmu laduni. Saya kesampingkan proses ilmu laduninya, tapi yang kita maksud campur tangan Allah dalam kecerdasan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini Pak dalam kitabnya Kaifa Yubarrijul Qur'an al-Hayah. Bagaimana seorang mukmin itu memproseskan kalim Al-Quran dalam kehidupannya. Istilah sekarang namanya living by the Quran. Living by the Quran, hidup dengan Al-Quran. Apa kata dalam kitab tersebut? Apa makna Iqra tadi? Ini sudah dilihatkan Pak dalam gambarannya sudah dikatakan. Nabi disuruh baca Iqra ma'ana biqari sampai 3 kali. Nabi suruh baca pertama, Nabi tidak bisa. Suruh baca lagi kedua, Nabi tidak bisa. Dibaca lagi yang ketiga, Nabi tidak bisa. Kata malaikat, tenang, tenang, tenang. Ini bahasa kita ya. Tenang, tenang, tenang. Lo pasti bisa baca. Dipeluk sama malaikat Jibril baginda Nabi. Kemudian disampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba hadirkan Allah dalam dirimu. Dalam belajar itu hadirkan Allah. Baca. Apa yang terjadi? Nabi bisa baca. Artinya Nabi katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata Allah. Hadirkan Allah dalam setiap urusan kita mudah Pak. Orang yang menyandarkan diri dia kepada Allah, apapun perbuatannya, berhasil ataupun gagal, dia pasti tahu itu ketentuan Allah. Tapi coba mohon maaf, Bapak Ibu. Bapak Ibu dah capek-capek bolak-balik. Nah, ini saya kasih tahu. Bapak Ibu ada keluarga sakit, sedang Bapak Ibu urus ke rumah sakit. Bolak-balik minta berkas, tidak selesai-selesai. Sampai sudah mau selesai, kata perawatnya, masih kurang Pak kakaknya. Setelah masuk kakaknya robek, perbaiki lagi. Setelah diperbaiki, maaf Pak, tanda tangan kakaknya belum ada. Kira-kira sakit hati nggak tuh? Sakit hati nggak tuh? Kalau bisa kita amuk ke rumah sakit tuh Pak. Tapi coba orang yang mohon maaf, yang menghadirkan Allah dalam diri dia, apa yang dikata? Apa kata mereka? Begitulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Sekarang saya tanya, seberapa banyak manusia yang berpikir demikian? Seberapa banyak? Kalau banyak, tidak mungkin main judi dia. Kalau banyak, tidak mungkin korupsi. Kalau banyak, tidak mungkin minum khamar. Rata-rata orang minum khamar ngapain? Orang-orang minum khamar. Pernah Bapak Ibu tanya mengapa mereka minum khamar? Sesekali tanya Pak. Bang, sudah pernah minum khamar? Sudah. Mengapa abang minum khamar? Coba lihat jawabannya Pak. Rata-rata jawabannya, kami stres Ustaz. Stres. Yang kedua, ikut-ikutan. FOMO. Trending lagi kalimat dia. FOMO. Tahu FOMO, Bu? Fear of missing out. Oh, itu bahasa gaul itu Bang, bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa nih? Ikut-ikutan. Nah, itu dia bahasa Indonesianya. Jadi khawatir, FOMO itu khawatir ketinggalan sesuatu yang trending, sesuatu yang viral. Jadi khawatir dia kalau dia tidak tahu. Nah, itulah. Jadi minum khamar pun bisa karena ikut-ikutan. Yang kedua, yang ketiga ini yang paling sederhana. Mengapa mereka minum khamar? Penasaran. Nah, ini kita klasifikasi. Yang pertama, yang minum khamar gara-gara stres, itu mesti orang punya banyak masalah. Itu di atas 30 tahun ke atas. Rata-rata orang-orang yang sudah punya rumah tangga. Aduh, pusing. Tagihan, PLN, rumah kontrakan, segala macam. Pelariannya tidak tahu kemana. Khamar Pak. Pelariannya tidak tahu kemana. Judi Pak. Berharap dengan judi menang. Tahu-tahu ya, makin hancur Pak. Makin hancur. Sama Pak. Ada orang, mohon maaf, ini jangan tersinggung ya. Ada orang yang kalang kabut dengan kehidupan ekonomi dia. Lari dia ke tempat riba. Dikiranya solusi, makin hancur. Yang tadi rumah tangganya baik, karena main urusan riba di bank konvensional, makin tersiksa hidup dia Pak. Habis. Nah, jangan tersinggung ya kalau udah sebut merek. Nah, itu poin Pak. Jadi jahiliahnya di situ. Itu jahiliahnya.
Sampai di sini Pak. Yang kedua, orang minum khamar itu karena apa? FOMO tadi, ikut-ikutan. Ini saya ambil contoh. Di mana posisi ini Pak? Posisi ini 30 tahun ke bawah. Kalau tidak minum khamar, Wan, kalau kau tak minum, tidak asik lu. Kau selalu gabung sama kami. Kami minum, kau tidak minum. Hari ini selamat deh Pak. Ndaklah, aku tidak mau minum. Besok dicecar lagi Pak. Alah, kayak gitu aja sedikit, cuman pun tidak akan mabuk. Yang kedua, yang ketiga dicecar lagi Pak. Sampai yang kelima, ialah minum juga Pak akhirnya. Karena posisinya mau tidak mau Pak. Yang ketiga, penasaran. Makanya Bapak Ibu, jangan sembarang bicara persoalan LGBT, persoalan judi, persoalan khamar, perzinahan sama anak yang umurnya 20 tahun ke bawah. Jangan. Penasaran mereka sekarang jauh lebih tinggi dari penasaran Bapak Ibu waktu dulu. Kalau Bapak Ibu zaman dulu, nak jangan, iya. Kalau anak sekarang, nak jangan, ditanyanya Pak, kenapa? Karena itu tidak baik. Apa sebab? Sampai capek kita menjawabnya Pak, tidak akan selesai. Pada akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka ambil HP, buka. Oh, ini tuh yang disebut dengan mohon maaf. Ini yang disebut dengan khamar. Ini yang disebut dengan judi. Apa yang mereka lakukan Pak? Penasaran. Coba. Akhirnya tadi kalimat tersebut Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, ini poinnya Pak. Jadi posisi kita sekarang ini memang serba agak sulit. Ini yang disebut dengan dzan dan jahiliyah. Gaya berpikirnya jahiliyah. Sudah minum obat? Sudah. Kalau kau tak mau minum obat, kapan kau sembuh? Nah, ini sama. Kita terjebak dalam hal-hal sepele, tapi ternyata dalam urusan seperti ini tidak ada Allah. Jangan sampai seolah-olah kita, mohon maaf, melakukan sesuatu itu karena kehebatan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran itu samillah. Mulaikan segala sesuatu itu dengan bismillah. Kalau kata Agim itu dimulai dari, itu dimulai dari diri sendiri ya. Nah, ini dimulai dengan bismillah. Segala sesuatu. Bismillah ya Allah, aku mau mencuri. Itu tak boleh. Bismillah ya Allah, aku minum khamar, semoga tidak mabuk. Itu tak boleh. Itu jelas pertentangan Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Yang baik dan yang buruk tidak akan bisa bercampur, tidak akan. Ibarat minyak dengan air terpisah Pak. Tapi kedua-duanya minyak dan air masih baik Pak. Tapi yang lain tidak baik. Khamar haram, bismillah baik. Kira-kira apa hukumnya orang sebelum berzina bismillah? Apa hukumnya orang sebelum berjudi dia bismillah? Apa hukumnya sebelum minum khamar tapi bismillah? Nah, ini poin penting. Sama yang dilakukan oleh para pembunuh Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Bismillahi Allahu Akbar, ditusuk. Tapi dia pakai nama Allah. Tapi dia membunuh, yang dibunuh sahabat Nabi yang sudah dapat jaminan masuk surga. Sampai sini paham ya? Kembali kepada poin. Zaman dulu gaya berfikirnya begitu. Mereka enggak, mereka benci dengan Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Salman Al-Farisi dulu, Amr bin As, mereka bukan muslim dulu. Mereka gaya berfikir mereka rasional, Pak. Semua rasional. Dan mereka kembalikan kepada Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka yang mohon maaf tak punya kepentingan, yang tidak punya memiliki kehebatan apapun. Tapi tradisi mereka ada. Apa tradisi mereka? Kalau mereka mendapatkan keuntungan yang lebih, mereka buat Pak pesta semeriah mungkin. Nah, dalam pesta itu mesti ada 3. Ada judinya, ada khamarnya, ada tarian-tarian biduan. Sekarang saya tanya, ada kajian tapi ada biduannya. Kira-kira lebih jahiliyah apa tidak lebih jahiliyah itu? Dulu tidak ada Islam Pak, tapi dibuat begitu. Itu kan di luar konteks Islam. Lah sekarang Muslim mereka campur adukkan sesuatu yang baik dengan yang tidak baik. Itu jelas lebih jahiliyah daripada jahiliyah.